Mas, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina al-Mustafa ibni Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutinitas kita di setiap malam Rabu malam dan juga di setiap Jumat malam insyaallah. Dan sebelum kita melanjutkan kepada sesi talaki Al-Quran kita, sebagaimana biasanya, kita lanjutkan kajian Syama'il Muhammadiyah yang pada hari ini insya Allah sudah di bab, masih di bab 1, di hadis yang ke-9. Baik. Baik, kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis-hadis yang pada hari ini juga masih membahas terkait dengan fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mungkin ada beberapa yang kita dapatkan informasi terbaru yang mungkin tidak tercantum di dalam hadis-hadis sebelumnya, tapi insya Allah akan kita dapatkan di hadis-hadis yang di selanjutnya. Maka pada pertemuan kemarin kita membahas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan seseorang yang sangat lembut, ajwadun nas, ya, dan juga seseorang yang sangat dilapangkan dadanya. Semua hadis-hadis banyak yang membahas bahwasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sifatnya dikenal dengan seseorang yang sangat lemah lembut. Mengapa demikian? Kalau kita korelasikan dengan zaman sekarang, zaman dahulu ketika pada masanya, ya, orang-orang wataknya orang-orang Quraisy itu sangat-sangat keras, dan orang-orang pada masa jahiliyah itu wataknya keras, dan juga mereka mungkin bisa dikatakan tidak manusiawi. Ya, kalau mukul orang, kalau bunuh orang secara semena-mena gitu ya. Adapun mungkin di zaman kita sekarang, subhanallah, apalagi di negara kita, orang-orang itu lembut-lembut sekali. Dan alhamdulillah, karena kalau kita kaji, itu ada buku yang saya dapat dari Hadramaut ke Indonesia begitu ya. Itu yang Karang kalau nggak salah, ya salah satu eh, apa namanya, orang kita juga, orang Indonesia. Cuman dia banyak mencantumkan bahwa keturunan orang-orang Indonesia ini, orang-orang Arab yang datang ke Indonesia ini, yang berdakwah ke sini, itu kebanyakan daripada orang-orang dari Yaman, dari Hadramaut. Maka kalau kita lihat orang-orang Hadramaut ini juga banyak yang berwatak lemah lembut. Banyak yang mengadopsi sifat-sifat Rasulullah. Mengapa yang dikenal Rasulullah itu lemah lembut, padahal masih banyak lagi kelebihan yang dimiliki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga masih banyak sifat-sifat yang lebih mulia atau yang sangat mulia yang ada pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak ada pada nabi-nabi yang sebelumnya. Mengapa demikian? Karena begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam Al-Quran pun disebut uswatun hasanah. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
sebagai personal brandingnya adalah orang yang sangat lemah lembut, orang yang sangat berlapang dada, orang yang sangat cepat memaafkan orang lain, orang yang sangat iba melihat orang lain ketika merasa kesulitan, dan orang yang sangat dermawan, yang tidak pernah eh, mengira-ngira apa saja yang diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Begitulah sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Haddatsana qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Haddatsana Abu Musa Muhammad bil Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb an qala sami'tu Jabir bin Samrah. Jadi hadis ini dari Jabir bin Samrah. Apa yang dikatakan Jabir bin Samrah? Yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fam. Dhali al-fam kemarin kita sudah jelaskan uh, mulut yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit lebar, membesar, ashkalal ain. Ashkalal ain itu ashkal itu adalah bagian pinggir daripada mata. Maka kata Jabir bin Samrah, mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pinggirannya itu sedikit melebar. Ya, kalau menurut Jabir bin Samrah, mata baginda Nabi itu sedikit sipit. Ya, mungkin dibandingkan daripada mata-mata orang-orang yang pada keturunan di sukunya. Manhusal akib. Manhusal akib, nanti kita lihat ada penjelasan manhusal akib. Baik. Qala Syu'bah qultu li Simak ma dhali'ul fam. Kemudian Syu'bah bertanya kepada Simak, ya. Bertanya kepada Simak, ma dhali'ul fam. Apa yang dimaksud dengan dhali'ul fam? Kenapa ditanyakan oleh Syu'bah? Kemarin sudah saya katakan bahwasanya di dalam hadis-hadis ini bahkan orang-orang Quraisy dulu itu suka membawakan ataupun membicarakan memakai vocabularies atau memakai kosakata yang tidak familiar pada sukunya. Kenapa? Yang dipakai bahkan kosakata-kosakata dari suku-suku pedalaman yang dikatakan bahasa-bahasa orang Badui. Mereka lebih suka itu. Kenapa? Karena bahasa Arab yang otentik, yang orisinal itu masih berada di dalam suku-suku Badui. Kalau di tengah-tengah orang Quraisy itu bisa dikatakan sudah masyarakat perkotaan. Jadi sudah banyak terkontaminasi bahasanya dengan bahasa Persia, dengan bahasa Romawi dan segala macam. Sedangkan bahasa-bahasa orang Baduy ini masih sangat-sangat orisinal. Jadi mereka lebih suka pakai bahasa yang tidak tercampur dengan bahasa lain. Maka katanya dhali'ul fam. Sedangkan Syu'bah saja belum pernah tahu apa itu dhali'ul fam. Padahal ini orang Arab juga. Nah, dhali'ul fam mereka tidak faham. Maka ditanyakan kepada gurunya Simak. Wahai guruku Simak, apa itu dhali'ul fam? Dijawab azimul fam. Agak lebar mulutnya. Kemudian ditanya lagi, apa ashkalul ain? Ashkalul ain itu sedikit sipit matanya. Tawilu syiqil ain. Tawil itu panjang sisi daripada matanya. Nah, itu bisa kita pastikan menurut Simak itu mata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menurut informasi yang didengarkan dari guru-gurunya lagi sehingga bersambung kepada Jabir bin Samurah, maka dia mengatakan bahwa mata baginda Nabi sedikit sipit. Kemudian manhusul aqib. Manhusul aqib kemudian dijelaskan oleh gurunya Simak, qalilul lahmil aqib. Qalilul lahmil aqib itu sedikit daging daripada uh, belakang belakang kaki. Apa ya belakang kaki? Tumit, ya, tumit. Ya, jadi tumit kaki baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sedikit dagingnya. Artinya menunjukkan kaki baginda Nabi, bagian belakangnya ya, mungkin kita bisa membayangkan kalau kaki yang mungkin orang yang sedikit gemuk berisi kurang kelihatan apa namanya tulang belakangnya itu kurang kelihatan. Tapi kalau orang kurus itu kelihatan jelas. Kalau orang yang atlet juga itu kelihatan jelas. Maka
Seakan-akan Simak ingin mengatakan, begitulah sosok baginda Nabi itu adalah sosok yang kuat. Bahwa tumit kakinya saja itu tidak ada daging. Kayak kakinya para atlet. Kita lanjutkan. Haddatsana Hannad bin Sari. Haddatsana Absar bin Qasim. An Ash'atha yakni Ibn Sawar. An Abi Ishaq. An Jabir bin Samurah. Dari Jabir bin Samurah lagi. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan. Aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam yang sangat terang benderang. Ini maksudnya pada malam yang sedang bulannya penuh, yaitu maknanya sedang purnama. Wa alaihi hullatun hamra, dan Nabi saat itu sedang mengenakan hullah yang berwarna merah. Hullah itu kemarin kita sudah jelaskan, baju luaran. Ya, bukan baju dalaman, tapi baju luaran yang dipakai lagi. Yang hullah itu biasanya tanpa ada kancingnya. Jadi hanya dipakai saja seperti jaket begitu ya. Maka kebiasaan suku-suku Quraisy dan orang-orang Arab pada masa baginda Nabi itu pakai bajunya itu dua biasanya. Ya. Maka yang bagian luar itu disebut hullah. Nabi saat itu sedang memakai hullah yang berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari. Dan aku tiba-tiba melihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat kepada bulan. Ini sahabat Jabir bin Samurah, ya mungkin dia ingin mengkomparasikan ini siapa yang lebih indah. Ini kata-kata orang bahwasanya bulan itu indah. Ya pada zaman dahulu bulan itu mungkin kalau di pelosok-pelosok kita bisa melihat bulan secara jelas sehingga terlihat sangat jelas dan juga diitari dengan beberapa bintang-bintang sehingga terlihat sangat jelas. Nah, bagi mereka bulan itu termasuk yang sangat jelas. Maka ini sahabat Jabir bin Samurah ingin mengkomparasikan apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan bulan lebih indah mana? Maka beliau bisa menyimpulkan, falahuwa indi ahsanu minal qamar. Menurutku adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih indah daripada rembulan. Masya Allah, subhanallah, Allahumma salli alaih. Makanya ada syair itu yang sering kita dengar, qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi qamarun. Itu syair yang mengatakan, yang mengumpamakan Nabi itu seperti rembulan. Bahkan kata para sahabat lebih lebih indah daripada rembulan. Subhanallah. Hadatsana Sufyan bin Waqi' hadatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruasi an Zuhair an Abi Ishaq. Qala sa'ala rajulun Barra' bin Azib. Seseorang bertanya kepada Barra' bin Azib. Barra' bin Azib ini juga termasuk orang yang seorang sahabat yang pintar dalam mendeskripsikan bagaimana fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana wajhu Rasulillah mithli saif? Ditanyakan, apakah wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti pedang? Maksudnya apa? Apakah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lurus, tirus seperti pedang? Qala la mithlal qamar. Kata kata Barra' bin Azib, tidak, enggak tirus ya, wajah Nabi itu enggak tirus, tapi wajah Nabi itu seperti rembulan, artinya sedikit bundar ya, sedikit bundar bercahaya seperti rembulan, tidak tirus ya. Maka sungguh sayang orang-orang sekarang kalau operasi oplas wajah, membuat tirus-tirus wajah itu ya, supaya nggak tahu itu referensinya dari mana, padahal Nabi kita baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajahnya itu sedikit bulat ya, sedikit bundar. Maka kita lanjutkan. Haddatsana Abu Daud Al-Masahifi Sulaiman bin Salam, akhbarana An-Nadar bin Shumail, an Salih bin Abil Akhdar, an Ibn Shihab, an Abi Salamah, huwa Ibn Abdurrahman, an Abi Hurairah. Ini hadis dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah apa? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad, ka'annama sigha min fiddah rajil syi'ar. Kata Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kulitnya itu putih, putih, ka'annama sigha min fiddah, seperti dilapisi dengan perak, seperti dilapisi dengan perak. Mohon maaf ya, ini jangan sampai di apa namanya, dibayangkan seperti, ya, Insya Allah seperti apa itu,
Orang-orang yang di jalanan yang ngecat-ngecat eh, tubuhnya apa? Warna perak, warna itu enggak seperti itu ya. Nah, bahwasanya ini ingin dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu putihnya bukan hanya putih saja, tapi putih yang berkilau. Ya, kalau mungkin orang bisa melihat itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking putihnya itu mengkilap, begitu ya, mengkilap. Kulit baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, tidak kering, kulitnya seakan-akan seperti berminyak, mengkilap, putih, ya, agak kemerah-merahan. Subhanallah, sangat indah. Mungkin orang sekarang juga nggak ada yang seperti fisik atau kulitnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rajila sya'ar. Kemarin kita sudah jelaskan, rajila sya'ar itu adalah sedikit bergelombang wajahnya, tidak terlalu ekstrim lurusnya. Kita lanjutkan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits bin Sa'ad an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Laits bin Sa'ad ini juga termasuk salah satu guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini Laits bin Sa'ad, ini seorang faqih dan juga seorang yang perawi hadis juga, tapi beliau dikenal dengan seorang yang faqih. Makanya kalau di zaman Imam Syafi'i itu beliau masih seumuran, ini masih bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Al-Laits bin Sa'ad ini termasuk seorang ulama yang punya mazhab. Makanya dulu ada mazhab Laits itu di Mesir. Ya, tapi tidak familiar sampai ke zaman kita sekarang. Artinya tidak ada lagi mazhab Laits ini. Kalau pada zaman Imam Asy-Syafi'i itu mazhab bukan hanya 4 saja, bahkan lebih gitu ya. Apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Karena para ulama saat itu ya kebanyakan mereka itu bisa dikatakan para mujtahid mutlak yang bisa menyimpulkan keilmuannya itu bisa menyimpulkan atau menarik intisari hukum-hukum dari Al-Quran karena saking ilmunya luar biasa dan ilmu bahasa Arabnya luar biasa dan hadis-hadisnya dihafal ratusan ribu. Maka kalau pada zaman dahulu, pada masa Imam Syafi'i, tabi'in, sahabat, yang dikenal sebagai hafiz bukan hafal Al-Quran, bukan. Tapi yang dikenal sebagai hafiz itu adalah orang yang sudah hafal 10.000 hadis minimal. 10.000 hadis minimal. Maka subhanallah. Ini kalau kita bandingkan zaman sekarang, sebenarnya ulama-ulama kita sekarang nggak ada yang kita bisa katakan hafiz. Ya. Bukan hanya matannya saja, tapi semua sanad-sanadnya terhafal 10.000. Ini baru hafiz. Qala, apa yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayyal anbiya. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pernah ditampakkan kepadaku para nabi. Ya, kita kenal kalau di dalam kisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat beberapa kali bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Salah satunya ketika kisah Isra dan Mi'raj. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami para anbiya di Masjidil Aqsa. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Masjidil Aqsa di sana, semoga Allah mudahkan, Allah berikan kesabaran, Allah lapangkan kehidupannya, Allah selamatkan mereka, Allah jaga mereka. Ya. Fa'idha Musa, dikatakan apabila Musa, maksudnya ketika aku bertemu dengan Musa, darbun minar rijal ka'annahu min rijalis syanu'ah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya ini seorang Nabi Musa, ketika Nabi melihat Nabi Musa, mereka seperti sekelompok pemuda dari kaum Syanu'ah, dari kabilah Syanu'ah. Syanu'ah ini, nah ini Syanu'ah, Syanu'ah ini adalah kabilah dari Yaman. Jadi orang-orang Syanu'ah ini terkenal. Zaman dahulu sebelum Islam itu Syanu'ah itu terkenal dengan orang-orang yang sangat kuat. Orang-orang yang jago perang. Kalau orang yang ingin berhadapan dengan kabilah Syanu'ah itu tidak ada yang berani. Maka Nabi Musa itu bukan dari suku Syanu'ah, dari kabilah Syanu'ah, bukan. Tapi seakan-akan Nabi Musa seperti pemuda-pemuda dari kabilah Syanu'ah. Terlihat Nabi Musa itu memang sangat sangat kuat, ya, terlihat memang sangat kuat. Maka oleh karena itu, ya, kalau kita lihat, kita baca kisah-kisah Nabi Musa, sempat Nabi Musa itu bukan nempeleng sebenarnya, cuman hanya memukul begitu saja, ya. Tapi orang yang dipukul apa yang terjadi?
sampai meninggal. Fawakazahu Musa faqada alaih. Itu dalam Al-Quran. Hadza min amali syaitan. Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa saat itu sempat memukul seseorang ya yang apa namanya? Yang banyak bertanya, banyak nyeleweng, banyak nyeleneh sama Nabi Musa sehingga hanya dipukul begitu saja meninggal orangnya. Maka kata Nabi Musa apa? Hadza min amali syaitan. Ini adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Karena Nabi Musa sendiri juga tidak menyangka bahwa yang dipukul sampai bisa meninggal, gitu ya. Maka karena pada masa Nabi Musa itu terkenal dengan apa namanya? Terkenal dengan sihir-sihir sehingga hal yang seperti ini bagi Nabi Musa adalah sesuatu yang di luar akal, sesuatu yang bisa dikatakan seperti sihir. Maka dikatakan, ini aku tidak suka. Aku punya kekuatan yang kuat seperti ini, nempeleng orang sampai meninggal. Nabi Musa termasuk tidak suka. Maka dikatakan inilah perbuatan daripada perbuatan syaitan. Maka Nabi Musa alaihissalam itu dikenal sebagai orang dari suku Syanu'ah. Wa ra'aitu Isa bin Maryam. Ya. Wa ra'aitu Isa bin Maryam, dan aku melihat Isa bin Maryam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Dan apabila sekilas aku melihat Isa bin Maryam, tapi ketika aku melihat lebih lama, meneliti wajah Isa bin Maryam, maka aku melihat Nabi Isa itu mirip sahabat Urwah bin Mas'ud. Mirip Urwah bin Mas'ud. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ada Urwah di dalam ketika disampaikan ini, maka Urwah sangat bergembira mendengar hal itu karena dia disandingkan wajahnya sama seperti seorang Nabi Isa bin Maryam. Wa ra'aitu Ibrahim fa idza aqrabu man ra'aituhu syabahan sahibukum. Dan aku melihat Nabiullah Ibrahim. Fa idza aqrabu man ra'aituhu syabahan sahibukum. Ketika aku melihat lama-lama terhadap wajahnya Nabi Ibrahim, maka aku menyimpulkan bahwa Nabi Ibrahim itu sama atau mirip seperti sahabat kalian. Ini siapa yang dimaksud? Yakni nafsahu, yaitu dirinya sendiri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disimpulkan wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik dan secara fisik itu mirip dengan baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dan juga ternyata secara sifat juga. Makanya di dalam hadis yang lain dikatakan apa? Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya aku dijadikan oleh Allah sebagai khalil. Ya, kalau kita kenal, kalau lumrahnya kita kenal itu familiar, julukan Nabiullah Ibrahim itu adalah Khalilullah. Ternyata bukan hanya Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad juga termasuk Khalilullah. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabiullah Ibrahim kekasihnya. Saking miripnya Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik dan secara sifat. Wa ra'aitu Jibril, fa idza aqrabu man ra'aituhu bihi syabahan Dihya. Dan aku pernah melihat Jibril, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihya. Apabila aku melihat sosok Jibril, ini bukan dilihat dalam keadaan sosoknya yang asli, bukan ya, bukan dalam wujud Jibril yang asli, bukan. Sehingga dikatakan di dalam hadis bahwa wujud Jibril yang asli itu justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya ketika Jibril mengantar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Sidratul Muntaha. Hanya sampai di situ batas Jibril bisa mengantar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala langsung tanpa didampingi dengan Jibril. Saat itu baru Jibril itu menampakkan wujud aslinya. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat merubah wujudnya menjelma sebagai beberapa sosok orang. Ya, termasuk orang yang sangat rapih, orang yang sangat ganteng. Nah, maka saat itu disimpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Jibril dan Jibril saat itu sering sekali
tampakkan wujudnya seperti wujud seorang sahabat. Siapa nama sahabat itu? Dihyah Al-Qalbi. Dihyah Al-Qalbi. Nah, ini Dihyah ini adalah sosok sahabat Nabi yang sangat ganteng, ya, yang sering biasanya dirubah wujudnya seperti oleh malaikat Jibril. Ini sampai sering diambil rupanya oleh malaikat Jibril. Nah, ternyata apa amalannya? Dihyah ini memang suka menjaga kerapihan, suka menjaga kebersihan, sehingga malaikat Jibril ya salah satunya eh, suka menjelma dirinya menjadi Dihyah Al-Kalbi. Mungkin gak familiar nama Dihyah ya. Nah, kalau ada anak-anak nanti mungkin di antara anak cucu kita yang punya yang laki-laki ya mungkin boleh nih diberikan nama Dihyah Al-Kalbi. Nah, atau nggak diambil kalbinya, ambil dihyahnya saja. Tabarukan, tabarukan ya. Baik, kita lanjutkan. Haddatsana Muhammad bin Bashar wa Sufyan bin Waqi al-ma'na wahid. Qala haddatsana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail. Ini dari Sa'ad bin Jurair. Beliau mengatakan, aku pernah mendengarkan Abu Tufail. Siapa Abu Tufail ini? Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Tufail berkata, Ra'aitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Abu Tufail mengatakan, pada saat ditanyakan seseorang ini, maka aku mengatakan, tidak ada lagi yang tinggal yang sisa di bumi ini atau di daerahnya Abu Tufail orang yang pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Tufail ini termasuk sahabat terakhir-terakhir, sahabat akhir-akhir sahabat, gitu ya. Jadi setelah Abu Tufail di daerahnya itu tidak ada lagi yang pernah lihat Nabi, cuman Abu Tufail sendiri saja. Jadi ditanyakan kepada Abu Tufail, bagaimana sih fisik baginda Nabi itu? Ditanyakan, sifhuli. Kata kata Yazid, kata Sa'id bin Jurair, wahai Abu Tufail, coba deskripsikan kepadaku sedikit aja tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Tufail apa? Karena abiyad, beliau itu kulitnya putih, ya. Kemudian malihan, bukan hanya putih, tapi juga uh, malihan. Malihan itu wajahnya berseri-seri. Dan juga mukassadan. Mukassadan fisiknya itu bisa dikatakan tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Bisa dikatakan fisiknya tegap, mukassadan. Abyadha malihan mukassadan. Subhanallah, Allahumma salli alaih. Nah, maka malihan itu adalah sosok yang wajahnya berseri-seri. Ya, mungkin kita bisa mengatakan juga, ya semua yang ada pada baginda Nabi secara fisiknya bisa dikatakan apa namanya, bisa dikatakan berseri-seri, bisa dikatakan bersinar. Maka kalau ada ulama-ulama yang menyimpulkan yang seperti dikatakan Ustadz Ibkar kemarin, bahwa ada yang berpendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sinarnya itu kalau dihadapkan dengan matahari, maka matahari akan tidak mampu menerimanya, ya, menyainginya. Nah, mungkin ada yang berpendapat secara demikian, tapi marilah kita berpendapat yang masuk-masuk akal saja, tidak usah terlalu berlebihan. Kita bisa nyimpulkan seorang sosok baginda Nabi yang bersinar itu bagaikan umpamanya bahwa Nabi itu lahir menyinari daripada kegelapan menuju kepada terang benderang. Dengan sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan fisiknya yang sempurna, dan juga terutama sifatnya dan juga ilmu-ilmunya sehingga mengeluarkan orang-orang dari zaman jahiliyah menuju alam, menuju kehidupan yang terang benderang. Kita lanjutkan hadis yang terakhir. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Ibrahim bin Munzir. Haddatsana Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri. Haddatsana Ismail bin Ibrahim bin Akhi Musa bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibn Abbas. Ini hadis dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas rahmatullahi alaih. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyatain. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aflajat thaniyatain. Maksudnya adalah berjarak gigi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada
yang berpendapat, ini ada yang berbeda pendapat, aflajas saniyatain itu. Saniyatain itu adalah gigi seri bagian depan. Maka ada ulama yang berpendapat, aflajas saniyatain itu renggang gigi bagian tengahnya. Tapi ada ulama juga berpendapat di antara gigi seri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan apa namanya, dengan eh, eh, dengan gigi sebelumnya, gigi apa namanya, gigi taring ya, dengan gigi taring, ya itu di situ ada renggang. Jadi ada yang berpendapat di antara gigi seri keduanya di tengah-tengahnya renggang, ada yang mengatakan di antara gigi seri keduanya dengan taring Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu agak ada renggangan gitu. Artinya gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu rapat, ya. Jadi ada celah-celahnya. Sehingga di celah-celah itu apa yang dikatakan idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanayahu. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, lagi ngobrol, lagi senyum, ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanayahu. Terlihat seperti ada cahaya yang terang benderang, itu ada cahaya yang keluar di antara gusi-gusinya. Nah, ini ada umpama daripada sahabat yang menjelaskan hadis ini daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan di apa namanya? Di gusi-gusinya baginda Nabi itu seakan-akan seperti ada cahaya yang keluar. Nah, maka kita simpulkan itu jangan secara lahir saja, jangan secara letterlek kebahasaan saja, enggak. Apakah terlihat bersinar seperti kita lihat di iklan Pepsodent, Sensodyne dan segala macam? Tidak juga, ya. Itu menunjukkan kita percaya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat bersih, yang sangat gemar bersiwak, ya. Sehingga di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bercampur atau ingin bertemu dengan para istrinya, beliau apa yang dilakukan amalannya? Amalan yang selalu konsisten dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersiwak terlebih dahulu. Bahkan dikatakan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin masuk ke rumah para istrinya, sebelum masuk itu biasanya suka membersihkan wajahnya, suka berwudu terlebih dahulu, suka membersihkan tubuhnya dari kendi bagian luar. Jadi kalau rumah-rumah terdahulu itu mereka itu sering meletakkan kendi air di pintu masuk. Maka itu sering sekali kalau di daerah kita, ya di daerah kami juga di sana eh, sering sekali kita mengadopsi kebiasaan itu. Kalau sebelum masuk rumah cuci kaki, apalagi pulang-pulang di tengah malam. Maka sangat bagus kalau ada layout daripada rumah-rumah kita itu ada yang membuat keran di luar atau ada yang membuat apa namanya? Kamar mandi di bagian depan atau toilet bagian depan. Jadi sebelum masuk ke kamar itu alangkah lebih baiknya membersihkan sebagian tubuh-tubuh kita terdahulu, terutama itu di bagian kaki. Maka begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang terakhir kita dapat informasi terkait dengan fisik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita masuk bab maja'a fi khatamin nubuwah. Ke depan insya Allah akan kita bahas tentang tanda apa bab tentang tanda kenabian. Bagaimana sih tanda kenabian yang ada pada tengkuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita simpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fisiknya dari ujung rambut, rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus. Artinya ikal bergelombang bagian bawahnya. Dan juga keadaan rambut Nabi itu pernah eh, di, di pertengahan cuping telinga, pernah juga sampai cuping telinga, dan juga pernah lewat cuping telinga sampai menuju ke bahu. Itu nanti akan kita bahas di bab khusus tentang rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tebal dan lurus melengkung sangat indah. Ya, tebal rapat tapi juga bagian tengahnya itu tidak sampai bertemu antara kanan dan kiri.
Dahi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agak lebar, kepala baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agak besar, dan itu sesuai dengan postur tubuhnya, dengan bidang badannya itu yang lebar. Kemudian hidung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu mancung dan juga tidak pesek. Bagian tengah-tengah hidungnya seakan-akan kalau dilihat itu seakan-akan di antara dahi dengan hidung seakan-akan bersambung, tapi ternyata tidak. Itu kalau orang sahabat yang melihat seperti itu, karena beliau mengatakan seakan-akan ada sinar di antara hidung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terlihat jelas apakah bersambung atau tidak. Tapi nyatanya tidak. Ada lengkungan sedikit ya, seperti lengkungan yang kita punya, tidak langsung bersambung. Kemudian pipi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu tidak tembem, pipinya itu tirus, tapi mengikuti tulang pipi kepala baginda Nabi atau wajah baginda Nabi yang bundar. Kemudian leher baginda Nabi itu jangkung, ya agak tinggi, tapi juga putih bersih. Kemudian bagian dada baginda Nabi itu lebar, bahu ketemu bahu itu sangat jauh, artinya sangat lebar. Dan bagian dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bulunya. Yang ada bulunya di antara ulu hati menuju ke pusar. Kemudian di antara badan-badan lainnya tidak ada bulu-bulunya. Yang ada hanya bulu-bulu halus di bagian tengkuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lengan bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang. Kemudian ruas-ruas tulangnya itu besar-besar. Kemudian jari jemari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lentik. Kemudian tangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu besar dan juga kakinya, tapi juga termasuk telapak tangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tebal, juga telapak kakinya, tapi telapak tangannya itu lebih lembut meskipun tebal, lebih lembut daripada sutra. Kemudian kaki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kaki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian tumitnya tidak ada dagingnya, seperti kakinya para atlet, menunjukkan orang yang kuat. Kemudian bagian daripada lengkungan bawah telapak kaki baginda Nabi itu seakan-akan ada lengkungan yang begitu mendalam. Jadi seakan-akan tumit baginda Nabi itu ya sangat tinggi seperti hak sepatu tinggi. Begitu indah, itu idealnya kaki-kaki, seharusnya kaki-kaki manusia itu idealnya seperti itu. Jadi ada lengkungannya. Nah, kemudian kaki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lembut, kulitnya lembut. Ya, bagian tumit itu kalau ada air sehingga cepat mengering. Ya, seakan-akan seperti waterproof gitu ya. Jadi seakan-akan air ada langsung mengalir. Tidak ada, nggak ketahan airnya. Saking licinnya kulit baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fisik baginda Nabi secara keseluruhan itu sangat ideal. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Posturnya sedang-sedang saja. Kewibawaannya kelihatan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah suatu kaum, maka orang yang ingin mencari baginda Nabi, meskipun Nabi duduk di tengah para sahabatnya, yang terlihat terlebih dahulu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak terlalu tinggi, tapi itu adalah bagian daripada uh, wibawanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau karismatik atau karismanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh luar biasa fisik dan juga sifat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau para penyair itu termasuk Hasan bin Thabit, termasuk penyairnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu suka membuat syair-syair tentang baginda Nabi. Maka kalau itu di dalam syair Qamarun juga ada apa yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit, ajmalu minka lam taro qattu aini. Keindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keindahan engkau wahai Rasulullah, tidak ada yang menandingi. Seluruh mata-mata yang pernah melihat keindahan fisik seseorang, tidak ada yang bisa menandingi fisikmu wahai Rasulullah, kata Hasan bin Thabit. Kemudian dilanjutkan, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Keindahanmu seakan-akan seorang wanita dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti tidak akan pernah melahirkan anak
tidak akan pernah melahirkan bayi seseorang seperti indahnya fisik yang engkau miliki. Kemudian dikatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan seakan-akan itu terbebas atau tidak ada cacatnya sedikit pun. Subhanallah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau itu ingin diciptakan sebagaimana engkau ingin, seperti engkau pernah mendesain dirimu sendiri. Mungkin kita, kalau kita juga begitu mungkin ya. Kalau melihat kekurangan diri kita pasti mempertanyakan, kenapa sih aku begini? Kenapa sih tanganku kecil? Kenapa sih apa badanku sedikit kurus? Dan banyak pertanyaan. Kenapa? 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 Seakan-akan kita kalau bisa nih diberikan pilihan, coba desain dirimu sendiri. Bagaimana yang kau mau? Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan Nabi itu mendesain dirinya sendiri sebelum dilahirkan. Begitu sempurnanya fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Wallahu a'lamu bissawab. Itu yang dapat kita paparkan pada malam hari ini terkait dengan fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pertemuan ke depan kita lanjut tentang khatamun nubuwah, tentang tanda kenabian yang berada di antara kedua bahu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusi sejenak. Kalau bersanding ibarat langit bumi dong tadi ya. Masya Kita Allah. sanding lah. Subhanallah. Kalau kita Gak bandingkan nampak nih. dengan kita sekarang jauh sekali, Pak. Masya Allah. Makanya Jauh. nggak heran itu 50% keindahan diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa namanya? Bagaimana tidak para sahabat terdahulu ketika ditinggal wafat oleh baginda Nabi, seakan-akan mereka memang tidak pernah akan melihat lagi seorang sosok yang seperti ini. Begitulah kesempurnaan. Itu juga bagian daripada rahmah, kasih sayang Allah yang Allah turunkan, seakan-akan nanti aku akan turunkan seorang sosok manusia yang engkau melihatnya semua takjub. Justru bukan hanya kita saja yang mendengar informasi ini tentang sifat, tentang fisik, bukan hanya orang muslim, non-muslim saja, orang-orang barat yang suka meneliti tentang sosok baginda Nabi itu takjub. Itu banyak yang kita dengar, Mahatma Gandhi dan segala macam yang pernah meneliti tentang sosok Nabi itu semuanya terkagum-kagum meskipun mereka belum dapat hidayah. Baik. Kita mah racanya Kang Ibar ya. Kang Hakim, kita mah Ada yang racanya. ingin ditanyakan? Raca-raca. Masya Allah. Pak Ustadz, review Enggak. sebentar, Pak Ustadz. Boleh, boleh. Ini mengenai Silakan. sifat huruf ya. Review sebentar. Boleh, boleh, Huruf boleh. H. Boleh, boleh. Silakan, silakan, silakan. Huruf H itu kan mempunyai sifat khofa, samar. Tapi samarnya ini Sifat apa, harus Pak? samar, khofa. Sifat samar, Khofa. samar. Ya, Iya. ya. Itu tapi saya Di- mendapat keterangan dari uraian salah satu ustadz, tapi harus dihindari khofanya ini. eh, Kemudian jangan berlebihan, takaluf dalam arti mungkin gitu seperti itu, mungkin ya seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana ini penjelasannya? Itu yang dimaksud huruf apa, Pak? Huruf Fa. Huruf H, 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 Huruf H. H, H Ihfa atau mungkin H? maksudnya Tat. Ihfa. aksol, Ihfa mungkin maksudnya. aksol, H atau H? H yang H di yang tengah aksol, tenggorokan ya? aksol Aksal halki yang halki ya? ya, Yang aksal halki. ya. Kadang orang kan H Ia gitu. bersifat samar, tapi jangan sampai takhaluf, jangan sampai berlebihan, begitu. Iya, iya, iya betul Pak Ustadz. Itu Eh, penjelasannya bagaimana? eh, eh, Bersifat samar maksudnya dalam keadaan kapan dulu? Maksudnya dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan dia sedang masuk huruf nun atau sedang masuk huruf mim atau bagaimana, Pak? Maksudnya.
Kalau yang Ya, Ustadz Ibkar dengar itu ada nggak penjelasan lebih ketika kapan yang tidak dimaksud tidak samar? ya pembacaannya itu jangan berlebihan dia bilang seperti itu. Mungkin Ketika hanya diucapkan, ketika iya diucapkan ketika ya. diucapkan, ya betul. Mm-mm. Baik. Jangan berlebihan maksudnya eh, tidak terlalu apa ya? Kalau kan ada yang mengatakan huruf ha gitu kali ya. Ha, Ya banyak mungkin itu yang yang dimaksud diajarkan itu berlebihan. kan gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau terlalu berlebihan itu apa? Lebih entar lama-lama pita suaranya ketutup sehingga tidak sempurna keluar desisnya. Itu sih tujuannya kayaknya. Iya iya Ha, iya ya mungkin ha gitu. gitu. Jadi sehingga pita suara itu kan kita kalau kita mengucapkan secara fonologi, secara ilmu pengucapan huruf, kalau kita mengucapkan huruf H ya mungkin hanya dalam bahasa Arab yang ada ya, bahasa-bahasa lain tidak ada itu. Nah, jadi kalau H yang ada di tengah tenggorokan sehingga saat kita mau mengucapkan itu pita suara terbuka tapi apa? Desis itu harus nyampai ke harus keluar dari tengah tenggorokan. Jadi suara dan desis harus keluar asalnya dari tengah tenggorokan. Nah, kalau terlalu berlebihan sehingga ini beradu dan pita suaranya itu tidak bisa terbuka lebar. Itu benar. Tidak bisa terbuka lebar sehingga kalau berlebihan jadi mengetup lagi dianya. Ha, ha, ha. Agak lebih ujungnya justru kayak jadi ada hamzah seakan-akan yang sukun. Ha. Nah, mungkin seperti itu yang dimaksudkan. Apalagi dia dalam keadaan sukun. Misalnya ah, ah, ah. Idealnya seperti itu. Ah. Tapi kalau terlalu berlebihan, ah, nggak mungkin. Kita justru susah, ya. Karena dia pita suara itu akan ketup lagi. Ah, ah. Nah, mungkin itu yang dimaksud. Ya, jadi mungkin benar jangan terlalu takhalluf, jangan terlalu berlebihan. Ya, betul secara pengucapan. Terima kasih Syukron Ustadz Ustaz. Ibkar. Barakallahu fiik. Ada lagi? Boleh kalau ingin direview atau ingin ditanyakan. Tadi ada yang menanyakan soal kurban Ibu Rika ya. Alhamdulillah sudah saya jelaskan ya. Tidak apa-apa. Kalau yang ingin ditanyakan di sini hal yang menyangkut apa saja ingin ditanyakan, gak apa-apa. Meskipun tidak berkaitan dengan materi.